Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Menjunya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Mungkin Pak Bahlil berberatkan. Kita lihat lagi seperti apa. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Purbaya sepertinya benar-benar versus everybody. Sebelumnya, tak hanya dengan Hasan Nasbi, Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu nasional dengan sejumlah tokoh, termasuk Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 kg dengan gas 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung. Dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG gas melon di pasaran mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per tabung. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Menjunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Purbaya pun merespon kembali tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal tersebut. Mungkin Pak Bahlil berberatkan, kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angin dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana asal pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya cuma itu aja kan. Iya. Meski baru sekitar sebulan menjadi Menko, Purbaya mengaku jadwal kerjanya sebagai bendahara negara sangat padat. Ia pun sempat berceloteh. Tugasnya saat ini tak lebih santai saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan pada 2020 hingga 7 September 2025 lalu. Penjamin itu nggak kerasa. Soalnya tuh jalan terus nggak berhenti-berhenti. Capek juga ya. Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lebih santai. Apapun gaya cepat-ceplos pejabat tinggi negara diharapkan tak hanya menjadi sensasi semata, namun juga diikuti kinerja nyata. Gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan publik. Dikenal keras, lugas, dan tanpa basa-basi, gaya koboi sang menteri menuai pro dan kontra. Satu sisi dinilai tegas menjawab keresahan publik, namun di sisi lain dianggap beresiko mengguncang kepercayaan dan stabilitas pasar. Di tengah reaksi beragam dari publik hingga kalangan ekonom, muncul pertanyaan, apakah gaya komunikasi frontal ini bagian dari strategi politik terukur atau cermin gaya personal yang belum tersaring dalam tata kelola pemerintahan? Berikut kami hadirkan perbincangan saya bersama pakar komunikasi politik Muhammad Saifullah terkait gaya komunikasi Purbaya beberapa waktu lalu. Selamat malam Pak Saifullah, senang sekali nih berkesempatan untuk berbincang ya kita. Selamat malam. Kita membahas soal Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa yang sejak ia menjabat ini menjadi sorotan publik nih Pak dengan gaya komunikasinya yang bisa dibilang koboi, keras, no filter, tanpa basa-basi. Nah, menurut Bapak gaya komunikasi yang seperti itu apakah efektif untuk menjawab keresahan-keresahan publik atau justru malah memecah kepercayaan Pak? Sebenarnya gaya komunikasi semacam ini kan bukan yang pertama kali ya. Sebelum Pak Purbaya juga ada, kita kenal namanya Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok ya. Pak Ahok juga punya gaya komunikasi yang hampir mirip. Bahkan kita bisa bilang jauh lebih keras ketimbang Pak Purbaya. Jadi saya pikir ini juga bukan fenomena baru dan tidak ada masalah buat kita. Cuma memang yang harus menjadi catatan, gaya komunikasi ini juga memang dirindukan oleh publik. Apalagi ketika kontennya atau pesan-pesan intinya itu bisa menguras emosi. Gitu, bisa menguras emosi dan dianggap sebagai sebuah hal yang benar oleh publik. Dan itu buat saya sih wajar-wajar aja dalam komunikasi politik. Gitu. Tapi dengan gaya komunikasi yang seperti itu, ini sejauh mana berpengaruh pada stabilitas dan kepercayaan publik, Pak? Nah,
yang jadi persoalan sebenarnya bukan gaya komunikasinya, tapi hal yang diangkat ke permukaan oleh Pak Purbaya ini adalah hal-hal yang sensitif buat publik. Ketika publik merasa terwakili, ketika publik merasa bahwasannya apa yang diucapkan oleh Pak Purbaya itu bisa mewakili perasaannya, maka publik akan menyukainya. Dan ini justru menjadikan Pak Purbaya itu pejabat publik yang populer. Sebenarnya itu sih gitu. Dan saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu dianggap bisa mewakili publik karena dia selalu mengeluarkan statement-statement yang straight to the point gitu. Misalnya tentang tentang bea cukai, misalnya tentang dana yang mengendap gitu. Pak Purbaya dengan gaya khasnya dia ngomong gitu, seharusnya dana tidak mengendap. Ekonomi akan berjalan kalau dana digunakan. Stop sampai di situ. Dan Purbaya ketika mengatakan itu disebarkan melalui media. Saya kira pemilihan media inilah yang kemudian menjadikan Pak Purbaya dianggap cukup baik dalam berkomunikasi. Bukan gayanya ya. Kenapa? Karena untuk sektor keuangan ini kan hal yang menurut kita, menurut publik bahkan itu complicated. Gitu. Jadi ketika Pak Purbaya bisa menjelaskan ini secara lugas, singkat, dan dianggap mewakili perasaan publik, itu jadi hal yang efektif menurut saya gitu. Tapi apakah pernyataan-pernyataan dan ya bisa dibilang gaya komunikasinya yang seperti itu sudah dirancang atau memang itu personal beliau yang hanya tidak tersaring saja dalam tata kelola pemerintah? Ya, pada dasarnya kalau karakter komunikator gitu atau gaya komunikasi publik seseorang itu nggak bisa berubah ya. Tidak bisa berubah, dia punya main karakter yang tidak bisa diubah. Tapi gaya saat ini dibutuhkan oleh pemerintah untuk menerobos beberapa barrier dalam pengelolaan pemerintahan gitu. Jadi apakah ini kemudian disetting? Pada akhirnya iya. Saya melihat disettingnya bukan Pak Purbayanya, tapi penyebar luasan pesan-pesan ini. Sebagai contoh misalnya, pemerintah pusat itu kesulitan memberikan perintah atau memberikan desakan kepada pemerintah daerah untuk segera membelanjakan anggarannya atau untuk segera merealisasikan program-programnya sehingga anggaran itu terserap. Kalau zaman rejim sebelumnya Pak Jokowi cukup tegas. Dia ngomong bahwasannya pemerintah daerah harus segera membelanjakan. Tapi 1 tahun berjalannya pemerintahan Prabowo, kita bisa melihat ini sudah bulan November tapi dana diendapkan itu masih banyak sehingga ekonomi nggak bergulir. Pak Purbaya digunakanlah untuk mendorong ini gitu. Berarti Purbaya ini seakan-akan seperti perantara untuk menyampaikan pesan gitu ya? Jadi Pak Purbaya ini adalah pada akhirnya adalah media. Media digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pesan-pesan menohok kepada pihak-pihak yang diinginkan gitu loh. Seperti itu. Pernyataan-pernyataannya sering memicu pro kontra ya Pak, di publik, dengan daerah, dengan pejabat lain atau bahkan ekonom juga muncul. Betul. Tapi ini dampaknya terhadap citra pemerintah seperti apa Pak? Kalau Bapak bilang tadi justru dia sebagai media. Ya, saya pikir sampai sekarang pada akhirnya dampak terhadap pemerintah malah jadi lebih baik gitu. Pemerintah bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada publik dengan cara yang lebih mudah gitu loh, dengan cara yang lebih mudah. Memang kemudian dampak yang tidak terlalu baik itu adalah bukan kepada publik tapi kepada stakeholder yang terkena impact-nya gitu. Sebagai contoh misalnya tadi daerah ya, dana mengendap di daerah. Ketika itu yang terjadi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah berkurang. Tapi pemerintah pusat meningkat dong. Oh ternyata diambil kesimpulan gitu oleh publik, yang salah itu daerah, bukan pusat gitu. Publik meradang, pemerintah daerah meradang, iya. Tapi apakah pemerintah daerah punya kemampuan untuk menjelaskan? Dilihat dari karakter sosial media agak sulit. Sebagai contoh ya, ketika dibilang daerah mengendapkan anggaran, kemudian salah satu gubernur yaitu Ibu Hovifah Indar Parawansa, dia bilang, betul dana kami ada di daerah, tapi itu adalah silpa. Silpa itu sisa lebih penggunaan anggaran tahun sebelumnya, yang memang harus diendapkan dalam dua bentuk simpanan, deposito dan giro. Dan ini memang tidak boleh digunakan. Ini berdasarkan peraturan keuangan daerah. Tidak boleh digunakan sebelum audit BPK, gitu loh. Tapi kan kalau kata Pak Purbaya, daerah mengendapkan, harusnya digunakan.
Tapi peraturan keuangan daerah mengatakan tidak boleh diendapkan sebelum diaudit oleh BPK. Nah, tapi apakah penjelasan Bu Hovifah ini bisa langsung diterima oleh publik? Enggak. Karena apa? Karena too complicated gitu loh. Khususnya publik sosial media lebih suka yang lugas, ringan, cepat, masuk nalar, dan itu akan populer. Namun berarti dari pernyataan Purbaya yang mungkin kita bisa katakan lebih dipercaya publik, Pak. Ini apakah ke depannya masyarakat itu akan menagih hasil? Apakah pernyataannya sesuai dengan fakta di lapangan atau bagaimana, Pak? Ini yang selalu saya bilang gitu ya. Publik, khususnya publik sosial media, itu selalu menghargai proses. Tapi lupa menagih hasil. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya adalah sebuah proses yang dianggap proses perbaikan gitu ya, yang diberikan applause, diberikan dukungan gitu. Tapi kita lihat nanti apakah akan terlihat hasilnya dan ditagih hasil oleh publik. Yang paling gampang adalah tentang gebrakan pertama Pak Purbaya, yaitu penggelontoran 200 triliun ke Bank Himbara. Apakah publik nagih hasilnya? Ada nggak yang nagih? Saya agak pesimis itu ditagih. Karena kan tidak semudah itu. Tapi secara teori iya. 200 triliun disebarkan ke bank-bank Himbara, kemudian dibuat pinjaman dan sebagainya, roda bergulir, roda ekonomi bergulir. Tapi tidak. Habis itu dilakukan lagi gerakan-gerakan populis lainnya. Dia masuk ke bea cukai, ya kan? Bea cukai banyak terjadi penyimpangan. Ada karyawannya yang banyak di Starbucks nongkrong tiap hari. Tapi apakah netizen kemudian melihat hasilnya gitu? Apakah kemudian lapor Purbaya gitu ada hasilnya? Apakah orang jadi gampang mengimpor atau mengekspor gitu? Kita belum pernah. Jadi yang dilihat ini adalah potongan-potongan parsial dari hambatan-hambatan yang selama ini ada. Tapi apakah hambatan itu sudah terurai? Kita harus tagih terus gitu. Mungkin kan publik melihat gaya komunikasi Purbaya ini seperti terbuka ya, seperti transparan. Tapi apakah memang Bapak melihatnya Purbaya itu benar-benar setransparan itu? Dan kalau memang iya, berapa sih batas idealnya keterbukaan pejabat? Tentunya setiap pejabat harus transparan ya. Tapi ketika menyentuh hal-hal yang substansi, saya yakin tidak setransparan itu. Sebagai contoh begini, ketika ada desakan untuk menurunkan PPN, ya kan? PPN saat ini 11%. PPN saat ini 11% gitu loh. Terus kemudian akan ada wartawan gitu atau publik lah yang meminta agar turunin dong sampai 8%. Pak Purbaya saat itu bersolar, oh mungkin aja kita bisa kok kalau tingkat ekonomi kita sekian persen gitu. Tapi dalam diskusi yang lebih dalam ternyata itu nggak mampu. Menurunkan dari 11% ke 8%, Pak Purbaya sendiri ngomong, ternyata setiap penurunan 1% dari PPN itu kehilangan pendapatan lebih dari 70 triliun. Jadi bayangkan ketika turun dari 11% menjadi 8%, itu kita akan kehilangan sekitar 210 triliun lebih. Nah, apakah ini akan dibuka oleh seorang seorang menteri gitu? Kenapa 70 triliun? Kenapa bisa 210 triliun? Kenapa tidak diturunkan 8% tapi cari sumber pendapatan lain gitu? Jadi sebenarnya hampir sama kok. Menteri Keuangan yang sekarang dengan Menteri Keuangan yang lain tetap mencoba untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Saya belum lihat Kementerian Keuangan yang notabene adalah bendahara negara itu ada sebuah ide untuk mendapatkan pemasukan pendapatan lain di luar dari pajak. Selama ini yang diutak-atik cuma pajak kok, gitu. Pajak, bunga bank, gitu kan. Baru itu belum ada. Nah itu kan belum terbuka Pak Purbaya. Nah, tapi kan banyak pernyataannya Purbaya ini yang membuat pro kontra. Dan banyak pejabat publik kita yang justru menyanggah, jadinya adu argumen, berdebat. Itu apakah nanti ini justru akan memicu memperburuk koordinasi antar lembaga atau malah bisa mempercepat nih kebijakan? Ya, dua hal itu pasti bisa terjadi ya. Dua hal itu bisa terjadi, tapi jangan lupa apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu pastinya atas restu presiden, gitu, atas restu presiden. Jadi apa yang diucapkan, dan Pak Purbaya sendiri ngomong, saya hanya takut sama presiden, gitu. Itu kan sebuah simbol, sebuah tanda bahwasannya apa yang dilakukan oleh dia adalah atas restu presiden, gitu. Jadi ini bukan persoalan koordinasi, tapi ini nanti justru adalah
tentang bagaimana melakukan koordinasi ulang antar lembaga, antar kementerian yang ada dalam kabinet sekarang. Oke, terakhir nih Pak, Ya. rekomendasi Bapak untuk Menteri Keuangan Purbaya agar mungkin pesan-pesannya dia bisa tetap tersampaikan, ketegasannya bisa tetap tersampaikan tanpa memicu banyak kesalahpahaman. Ya, kalau saya bilang sih rasanya Pak Purbaya harus banyak juga berdialog dengan rekan-rekan sejawatnya di kabinet gitu. Sehingga dia tidak hanya mendapat restu dari presiden, tapi juga restu dari menteri-menteri koordinator yang di bawahnya. Dia bahkan juga harus setidaknya diketahui langkah-langkahnya oleh kementerian yang lain gitu. Sehingga sebelum Pak Purbaya bicara gitu, menteri-menteri yang lain juga sudah menyiapkan antisipasinya gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Saifullah untuk Iya waktunya. Nadia, terima kasih juga.